memuji memuliakan nama Tuhan. Welcome home. Kalau pada pagi hari ini kita mau membawa setiap hati kita membawa hidup kita untuk hormat kemuliaan daripada nama Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan hati kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari, untuk waktu yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang sungguh Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh datang kepada-Mu. Engkau sudah memberikan nafas hidup yang baru dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami mau menaikkan ucapan syukur kami pada pagi hari ini Tuhan. Segenap tubuh roh jiwa kami mau persembahkan kepada-Mu. Ibadah kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami datang kepadamu, kami menyembah-Mu. Haleluya.
kuasa-Mu turun atas kami pada pagi hari ini, Tuhan. Dan oleh anugerah dan kasih-Mu, kami bisa bertemu muka dengan pribadi-Mu, Tuhan. Kalau bukan oleh karena anugerah melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami tidak akan mungkin bisa melihat, bahkan menerima, merasakan kemuliaan. Semua karena kebaikan dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini kami datang, Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu agar kami bisa dibentuk seturut dengan keinginan dan kehendak-Mu, Bapa. Ini hati kami, ini hidup kami, Tuhan. Bentuk kami dengan kebenaran firman itu agar kami layak menerima kemuliaan itu, ya Tuhan. Kepercayaan yang sungguh luar biasa yang tidak bisa kami terima ketika Engkau memilih kami sehingga kami ada di tengah dunia ini untuk menyatakan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati kami merendahkan diri kami di bawah kaki-Mu. Biarlah Tuhan Kau beri kami telinga sebagai seorang hamba dan hati sebagai seorang murid, sehingga kami siap menerima kebenaran itu dengan penuh ucapan syukur. Urapi kami semua, terlebih hamba-Mu sembunyikan di balik salib-Mu, Tuhan, sehingga biarlah salib kemuliaan itu akan nyata melalui kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang siap menerima kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk worship leadership, pemain musik. Shalom. Selamat pagi. Maaf tadi saya agak terlambat di telepon jemaat. Itulah ya. Ada banyak hal yang seringkali dalam hidup ini tidak bisa kita tentukan, waktu pun, kesempatan pun ternyata itu milik Tuhan, bukan milik kita. Kita bisa merancangkan banyak hal, tetapi segala sesuatu pada akhirnya kehendak Tuhan juga yang jadi. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini saya tidak lama-lama, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam kitab Kejadian pasal 32. Sebenarnya ayatnya mulai dari ayat 22 sampai 32, tapi saya akan memulai ayat yang ke-27 saja sampai 32. Ya. Kejadian 32 ayat 27 saya akan baca Bapak Ibu. Sudah dapat? Ya, puji Tuhan. Nanti dibantu sama ayat 27 saya baca, ayat 28 Bapak Ibu kita secara bergantian ya, membacanya. Saya mulai ayat 27. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Silakan Bapak Ibu 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Sebab katanya, aku telah melihat tawar dan berkat, tetapi engkau tolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sebagai saudara Israel dan mengangkat diri yang menutupi seni pangkal paha, karena dia telah membungkus demi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Amin. Bapak Ibu, kita mendengar berita ya, Indonesia gagal jadi tuan rumah Piala Dunia usia 20. Kenapa? Karena ya ada tim yang akan bermain di Indonesia, yaitu Israel, dan mereka menolak. Tapi ya akhirnya bangsa ini terpecah. Ada yang setuju, ada yang tidak. Jangan mencampur adukan politik dengan sepak bola, dengan olahraga.
jangan mencampurkan politik, apalagi kalau dengan agama, dengan keyakinan. Tetapi ya mau tidak mau akhirnya terjadilah. Itulah luar biasanya Israel, belum berperang sudah ditakuti. Jadi ada banyak hal akhirnya kita belajar. Tapi perikop ini kan berbicara tentang bagaimana asal muasal Israel itu kan. Ternyata dari seorang yang bernama Yakub. Dan ketika kita baca perikop ini Bapak Ibu, konteksnya kan ini Yakub itu dari perantauan, dia seorang pelarian karena awalnya oleh karena dia menipu kakaknya yang bernama Esau kan. Dia mau menguasai hak kesulungan, bahkan berkat sulung itu pun akhirnya diambil dengan cara apa? Menipu, membohongi Ishak bapaknya. Setelah membohongi kakaknya, dia membohongi Ishak, dan akhirnya kan Esau ngomong, tunggu ya, setelah selesai masa berduka kalau papa sudah dipanggil Tuhan, tak hajar Yakub ini. Akhirnya mamanya kan dengar, Rahel ngomong, wah kamu harus segera menyingkir ke rumah saudaraku Laban supaya apa? Kamu selamat. Akhirnya Yakub harus melarikan diri, dan konteksnya di ayat pasal 32 ini. Yakub itu diperintah Tuhan untuk kembali, ya kan? Tetapi kalau kita baca dikatakan apa? Ayat yang pertama itu, coba dibuka. Di situ dikatakan Yakub itu takut. Dikatakan Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, inilah tentara Allah. Sebab itu dinamainya tempat itu. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau. Jadi dia memerintahkan utusan untuk bertemu dengan kakaknya. Tetapi kan utusan itu kembali, kalau kita baca ayat 7, mengabarkan, dikatakan apa? Iya, Esau itu datang, bahkan akan bertemu engkau. Lalu sangat takutlah Yakub, dan karena apa? Ternyata Esau itu mau datang dengan apa? 400 orang pasukannya. Jadi dia takut, dan apa? Dia mengatur strategi. Dia berkata, aku akan membagi 2 pengikutku. Yang pertama dulu yang akan bertemu dengan Esau. Kemudian apa? Kalau Esau datang memang ingin menumpas aku, biar yang pertama ini dulu yang mati, aku yang dengan yang kedua ini selamat. Lihat, Yakub itu memang dari dulu apa? Pengecut kan? Penakut kan? Wah, ini tuh. Kemudian, tapi luar biasanya, setelah dia mengatur strategi itu, kalau Bapak Ibu baca ayat selanjutnya, dia datang sama Tuhan, dan dia minta pertolongan Tuhan, tetapi kemudian niatnya itu tetap dilanjutkan. Niat yang sebenarnya tidak baik ya, walaupun konteksnya niat yang tidak baik, rencana yang tidak baik itu tetap dibawa sama Tuhan. Jadi dia seolah-olah ngomong gini, Tuhan, ini rencanaku, ini rancanganku. Tuhan terlibat ya, melaksanakan apa yang menjadi rencanaku dan rancanganku ini ya. Dia minta berkatnya kepada Tuhan dengan cara yang demikian. Saya berharap kita tidak berbuat demikian ya. Ketika kita menghadapi ketakutan, kekhawatiran, kita sering, ya sudah, memang bagus Bapak Ibu merencanakan sesuatu untuk apa? Mengatasi ketakutan kita, mengatasi masalah kita. Tetapi seringkali Tuhan tidak mau. Kita membuat rencana dan hanya melibatkan Tuhan untuk apa? Melakukan rencana kita. Ya, kalau kita baca perikop ini ya, ayat yang ke-22, di situ dikatakan demikian. Pada malam itu Yakub bangun, dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yakub. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing.
Yakub ini memang keterlaluan ya. Setelah semuanya dia seberangkan juga istrinya, dia seberangkan juga semua anaknya, kemudian dia berbalik. Sebenarnya dia ini ingin bersembunyi supaya keesokan hari ketika Esau datang, dia masih bisa melihat karena dia di seberang. Kalau memang Esau ingin menghabisi semua, habisi, biar aku sendiri yang selamat. Tetapi dikatakan firman Tuhan, lalu datanglah seorang laki-laki bergulat dengan dia, dan kita tahu laki-laki ini kan siapa? Tuhan itu sendiri. Ya, karena Yakub mengakui itu kan, bahwa dia bergulat dengan Tuhan, dan dia sudah bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, dan dia tidak binasa. Makanya disebut tempat pertemuan itu namanya apa? Peniel. Jadi saya memberi judul khotbah saya ini Peniel. Pertemuan Yakub muka dengan Tuhan, tetapi dia tidak binasa. Pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari perjalanan kehidupan Yakub menjadi Israel? Dalam kehidupan kita kan juga banyak hal yang seringkali kita alami, memunculkan apa? Ketakutan demi ketakutan oleh karena apa? Masa lalu yang tidak selesai. Ya, Yakub ini punya masa lalu. Bapak, Ibu, dan saya punya masa lalu, dan itu tidak bisa terselesaikan kalau kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Khususnya masa lalu dalam hidup kita ini, ya banyak lah. Kalau saya mau cerita masa lalu saya, ya banyak. Ya, saya dulu bukan hamba Tuhan. Saya dulu terlibat di dunia olahraga yang namanya sepak bola. Dan Bapak Ibu tahu di dunia sepak bola itu segala jenis dosa kita lakukan. Ya, jadi saya seringkali malas nonton bola itu. Kenapa? Karena saya tahu sebelum pemenangnya itu ditentukan lewat lapangan, itu sudah ditentukan di belakang, bahkan di atas kertas. Jadi saya kalau nonton itu, saya kadang-kadang ngomong, ini orang nonton sepak bola kasihan ya. Kenapa? Karena sebelum kita bertanding, kita masuk di ruangan ganti. Di situ sudah dikatakan nanti skor 2-0 ya. Terus kita mainin untuk apa? Ya sudahlah, kita main aja untuk supaya supporter itu senang. Tetapi apa? Di dalamnya ada suap menyuap. Ya itulah dosa masa lalu. Begitu mudahnya kami memperoleh duit, sehingga setelah bertanding, duit itu pun habis dengan apa? Ya dengan kehidupan dunia yang euforia, ya mabuk, ya minum obat dan sebagainya, dan semua itu mudah kita dapatkan, dan itulah hidup masa lalu. Dan kalau tidak diselesaikan di hadapan Tuhan ketika kita sudah ada di dalam Tuhan, seringkali hidup masa lalu itu membuat kita takut. Ya. Jadi ketika saya ke Makassar bertobat jadi hamba Tuhan, saya kembali di Surabaya itu, saya terkenang dengan masa lalu saya. Kenapa? Karena waktu saya main bola, ya dunia malam saya ada di Surabaya dan sekitarnya. Ya, jadi seperti Embo Malam, dulu masih ada diskotik di sana yang terkenal, sekarang sudah hilang ya, sudah tidak ada. Ya itulah. Dan ketika saya tidak selesaikan masa lalu saya dengan Tuhan, dan Tuhan tidak menyelesaikan itu dalam hidup saya jadi takut. Waduh, nanti saya berkhotbah di sini, terus ada teman saya ngomong, dulu itu yang ngomong itu pelaku, iya kan? Pelaku daripada kehidupan yang masa lalu. Dan Yakub, lihat, ketika dia bertemu dengan Tuhan dan dia bergulat, memang firman Tuhan berkata, kalau kita baca ayat 24, Bapak Ibu, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal pahanya, dan ia membuat sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Apa sih Bapak Ibu? Terpelecok itu bahasa Jawa ya? Iya kan? Bahasa Indonesia, bahasa Jawanya terpelecok itu apa? Bahasa Indonesia itu artinya apa? Terpelecok, tergilir ya. Pokoknya itulah ya. Saya juga cari bahasa Ibraninya tidak dapat. Jadi terpelecok, dan ketika dia bergulat dengan orang itu, padahal dikatakan apa?
Yakub ini menang terhadap Allah dan terhadap manusia. Tetapi luar biasanya, ternyata Yakub ini tidak menang juga. Kenapa? Kan terpelecok, dipungkul pangkal pahanya dan dia terpelecok. Dan Bapak Ibu kan baca tadi bahwa apa? Sampai saat ini bangsa Israel itu tidak mau memakan apa? Daging yang menutupi pangkal paha itu. Kenapa? Oleh karena mereka betul-betul mengingat ada satu peristiwa di mana Tuhan memang mengatakan bahwa Yakub itu menang bergumul terhadap Allah, bahkan terhadap manusia. Tetapi sesungguhnya menang atau kalah? Menurut Bapak Ibu, Yakub ini menang atau kalah sih? Kalau menang itu kan tidak ada sesuatu yang membuat dia apa? Cacat kan? Bayangkan perjumpaan Yakub dengan Tuhan. Yakub yang dulu gagah perkasa, tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan, dikatakan memang dia menang, tetapi apa? Dia cacat kan? Bahkan sampai hari ini cacatnya Yakub itu diingat oleh bangsa Israel. Seringkali kalau kita baca ayat ini sering terlewatkan bahwa perjumpaan Bapak Ibu dan saya, seringkali yang kita inginkan, yang kita rindukan seperti Yakub kan. Dia berkata apa? Ketika bertemu dengan Tuhan, dia berkata apa? Tuhan, aku tidak akan melepaskan engkau kalau engkau tidak memberkati aku. Diberkati enggak? Tuhan tidak langsung menjawab, oke, aku berkati. Tetapi dia berkata apa? Siapa namamu? Dia berkata apa? Yakub. Mulai sekarang engkau tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi apa? Israel. Itu berkat yang paling luar biasa. Kenapa? Karena dari satu manusia yang berdosa, ketika dipilih Tuhan, Tuhan ubahkan menjadi bangsa yang sangat besar, yang dikatakan apa? Melalui engkaulah seluruh bangsa di bumi akan diberkati. Makanya jangan coba-coba ganggu Israel. Ya, kenapa? Pasti tidak diberkati. Ya, tetapi apakah itu yang kita cari? Ialah semua manusia merindukan bagaimana diberkati Tuhan. Iya kan? Tetapi ketika Tuhan sudah menyebut itu, giliran Yakub yang bertanya kan, siapa namamu? Lalu Tuhan berkata apa? Kenapa engkau menanyakan namaku? Dijawab enggak? Tuhan tidak menjawab. Berarti apa? Berkat yang paling luar biasa dalam hidup kita. Walaupun ketika kita meminta berkat itu, Tuhan tidak memberikan berkat seperti permintaan kita. Kenapa? Bapak Ibu lihat, Yakub menanyakan nama Tuhan. Tetapi pagi hari ini, bersyukurlah Bapak Ibu dan saya. Kenapa? Karena Tuhan memberikan nama itu, dan ketika kita berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berkata apa? Mintalah maka engkau akan kuberi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi ketika Yakub meminta dan bertanya, siapakah namamu? Lalu Tuhan bertanya apa? Menjawabnya, kamu nanya. Untung Tuhan tidak jawab gitu loh ya. Iya kan? Kalau Tuhan, siapakah namamu? Langsung Tuhan jawab, kamu nanya. Bertanya-tanya kan, Tuhan tidak jawab gitu. Tuhan ngomong apa? Engkau tidak perlu tahu namaku kan? Tetapi apa? Tuhan memberkati. Kenapa sih Yakub itu menanyakan nama Tuhan? Bapak Ibu, di dunia sekarang ini aja, kalau kita mengenal nama seseorang, langsung yang kita minta apa? Nomor teleponnya berapa ya Pak? Ternyata nama itu kalau kita kenal, itu adalah akses, itu adalah kekuasaan, itu adalah pintu kita bisa masuk untuk menerima apa? Kekuasaan dan kemuliaan itu. Iya kan? Di nomor telepon saya ini ada nomornya Pak Ede. Jadi kalau saya mau masuk rumahnya, saya telepon Pak. Kenapa? Karena saya punya akses berhubungan dengan Pak Ede, dan saya bisa diterima masuk di sini karena ya Pak Ede tadi telepon saya dan saya terima telepon itu, dan saya tahu oh ternyata namanya Pak Ede. Di nomor saya ada nomornya Wakapolda, ada nomornya Polda, ada nomor teleponnya Pak Eri. Jadi kalau saya telepon, saya punya akses. Kenapa? Karena saya kenal dengan nama wali kota itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Tetapi Tuhan juga berfirman kan, jangan engkau menyebut namaku dengan sembarangan. Ya. Jadi pagi hari ini pelajaran yang paling penting yang kita bisa peroleh bahwa ketika kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan itu lebih rindu kita apa? Diubahkan bukan dari segi apa? Ekonomi, bukan dari segi apa ya? Kekuatan, kesehatan, karena pertemuan kita dengan Tuhan seringkali apa? Bahkan meninggalkan bekas-bekas luka seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Coba kita buka di dalam Galatia pasal 6. Semua orang yang mengikut Kristus ternyata di dalam tubuhnya, di dalam kehidupannya ada juga berkas-berkas yang ditinggalkan melalui apa? Melalui ayat 17. Ya, Galatia 6:17. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Ya. Yakub ketika dia bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, ternyata yang Tuhan awali dalam hidupnya bukan saja perubahan namanya dari Yakub kepada Israel, karena itu tanda bahwa dia umat pilihan, dia yang sudah dipilih Tuhan, dan sebagai umat pilihan Tuhan, Tuhan sebenarnya ingin mempertaruhkan apa? Nama dan kemuliaannya dalam kehidupan seorang yang bernama Yakub yang diubah menjadi Israel. Bapak Ibu bersyukur dipilih Tuhan. Kenapa? Karena sejak kita dipilih Tuhan, sebenarnya Tuhan sedang memperkarakan kerajaannya, kuasanya, kemuliaannya kepada Bapak Ibu dan saya. Ya, karena tidak semua orang yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi Israel dipilih. Tetapi ketika Tuhan mempercayakan itu, pada akhirnya apa? Tuhan harus mengubah kan hidup kita. Dan cara Tuhan mengubah seringkali dia meninggalkan bekas-bekas luka. Paulus dipilih Tuhan, kurang apa setianya kepada Tuhan? Kurang apa kuasa yang Tuhan bekerja melalui kehidupannya, melalui pelayanannya? Tetapi dia berkata, pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Maksudnya apa sih? Dalam melayani Tuhan, dalam mengikut Tuhan, Paulus itu tidak bebas, tidak terlepas dari yang namanya apa? Penderitaan. Kitab Filipi jelas menulis, dia menulis kitab itu di dalam penjara. Bahkan kalau Bapak Ibu buka di dalam 2 Korintus 4, Bapak Ibu baca, tetapi ini loh penderitaannya Paulus. Coba kita baca di dalam 2 Korintus 11. Ya, mulai ayat 23 sampai 28. Biar kita tahu Bapak Ibu, ya. 2 Korintus 11 dia berkata begini. Ya, 2 ayat 23 28. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata apa? Seperti seorang gila. Bayangkan, dia melayani Tuhan, tetapi ini loh, kita seringkali harus memposisikan diri kita seperti orang gila. Kenapa? Karena kalau kita tidak gila, tidak mungkin kita bisa ikut seperti Paulus. Tidak mungkin kita bisa apa? Mengiring Yesus. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Selanjutnya, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, berarti 5 kali 39. Dia hitung. Bapak Ibu kalau kita dipukuli orang, hitung enggak? Ya, disakiti 1, 2, 3 kali tahu ya. Lewat 3 kali, oh jangan pipi kiri kasih pipi kanan terus sekali-sekali ya. Saya juga minta pipimu kan gitu. Lah itu, tapi Paulus berkata apa? Aku disesah setiap kali 40 kurang 1, 5 kali loh aku disesah. Nanti Bapak Ibu pakai kalkulator, 5 kali 39. Terus 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami kapal karam, sehari semalam aku terkatung-katung. Bayangkan,
Jadi kalau kita ibadah di sini, terus ada yang lempar batu, Pak Yusuf Roni ngomong gini, dulu aku lempar batu sama gereja, ternyata rugi saya. Kenapa? Karena ternyata dari batu yang saya lempar itu, mereka justru bangun gereja. Jadi kalau dilempar batu, tumpuk batunya ya, satu. Terima kasih, semennya juga, saya lihat kan gitu. Ya, jadi besinya juga gitu kan. Jadi biar aja. Tapi di sini belum pernah kan dilempar batu, Pak. Mungkin kita yang punya pengalaman suka lempar mangganya orang. Saya tidak tahu, ya. Ya Jar ya, pernah lempar mangga ya. Saya dulu sering mangga tetangga tak lempar, Pak. Nanti kalau orangnya tuh keluar baru saya lari. Kalau tidak tak ambil mangganya. Belum pernah lempar batu. Tetapi itulah yang dialami Paulus. Ada tanda-tanda milik Kristus. Seringkali kita diberi ilustrasi ini. Mungkin saya pernah cerita di sini. Kalau kita itu sudah memikul beban berat, terus kita jalan, terus karena sudah tidak kuat, ada mobil truk lewat, terus menawarkan naik. Kemudian kita naik, kita pikul berat beban itu, terus kita apa? Ya turunin dong. Iya kan? Yesus itu datang kan, dia berkata apa? Marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan itu seperti itu, dia datang memberi pertolongan. Kita naik mobil truk, ketika kita sudah di atas, ya bodoh kalau pikulan kita itu apa? Tetap kita pikul, harusnya kita kasih turun dong. Kekristenan ya tidak begitu juga. Kenapa? Coba kita buka itu Matius 11. Setelah ayat 28, kan ada ayat 29-nya Bapak Ibu. Ya, karena kita ini sukanya ayat 28 aja. Tapi ayat 29 coba dibuka. Ah, ini loh. Pikul aku yang belajarlah, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat. Jadi setelah Tuhan membebaskan, tetap ada apa? Kok yang Tuhan pasang. Jangan, waduh, saya kadang-kadang ilustrasi kayak gitu, saya ngomong ini filsafat dunia, iya, kita sih pingin tenang-tenang aja, pingin baik-baik aja. Ikut Tuhan kok kenapa sih sampai harus dibuat pincang? Sudah bertemu Tuhan, harusnya ya saya yang semakin lemah harusnya semakin kuat. Paulus berkata apa juga? Dia 3 kali berdoa karena Tuhan memberi apa? Utusan iblis yang mengocoh dia, dan dia menamakan itu apa? Duri dalam dagingnya. Tetapi dia berkata, aku senang dalam kelemahanku. Kenapa? Karena justru dalam kelemahanku kuasa Allah itu dinyatakan. Makanya di dalam 2 Korintus, coba kita buka itu. Ayat 12, pasal 12 ayat 10-nya. Kan itu yang harusnya. 2 Korintus 12 ayat 10. Harusnya ini. Tapi saya percaya Bapak Ibu tidak akan senang kan kalau kita coba. Karena itu aku senang. Senangnya di dalam apa? Aku rela di dalam apa? Lah, mana ada orang yang mau gitu? Aku senang. Aku senang dalam apa? Oh, berkat Tuhan. Aku senang, aku sehat. Aku senang, aku kuat. Aku senang. Oh, ini kebetulan ada ya Pak Iwan, anaknya juga saya senang, sama-sama nge-gym. Wah, kalau saya bisa ngangkat 100 kilo gini, wah orang bilang, wah Pak Edwin kuat ya, tua-tua gini masih ikut, masih bisa ngangkat. Oh, senang saya. Oh, aku kuat. Tapi mana ada orang senang gitu? Dalam apa? Dalam apa? Senang gak Bapak Ibu? Pagi hari ini ayo kita coba. Padahal Paulus berkata, ini firman Tuhan. Aku senang dalam apa? Kesukaran kan? Senang gak? Dalam kesukaran. Dan ini memang Tuhan. Bisa gak kita berkata begini? Aku senang di dalam penganiayaan. Aku senang di dalam apa? Kesesakan. Sebab jika aku lemah, maka aku itu kuat. Amin. Bapak Ibu mau mengalami pribadi Tuhan, kuasa dan kemuliaan Tuhan. Bahkan dia berkata apa?
Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan apa? Bersukacitalah. Kenapa? Karena Paulus sadar betul ketika dia sudah ada di dalam Tuhan. Dia dulu manusia celaka. Dia berkata, siapakah yang bisa membebaskan aku dari tubuh maut ini? Ya, tetapi syukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Coba buka Roma 7. Dia berkata itu di situ. Ayat 24. Coba dibuka. Dia bersukacita kok. Bahkan dia bilang, tidak apa-apa. Aku senang kok, rela dalam sisaan. Kenapa? Karena semua itu aku lakukan untuk Kristus. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Lihat pertemuan Yakub dengan Allah yang mengubah kehidupan Yakub menjadi Israel. Yang dulu dia adalah seorang penakut, pengecut, bahkan dia rela mengorbankan orang lain, bahkan istri anak-anaknya supaya dia selamat. Tetapi perjumpaannya dengan Tuhan memang ada kepincangan, ada cacat yang ditinggalkan di dalam hidupnya. Supaya apa? Itu akan dia ingat. Tetapi kalau kita baca Kejadian 33 ayat 1 sampai 3, coba kita buka. Ya, di situ dikatakan begini. Ini setelah semua yang dia alami. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka apa? Diserahkannya lah sebagian, ayat 2, dari anak-anak itu kepada Lea, sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ayat yang ketiga. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Coba kita buka. Dan ia apa? Bapak Ibu lihat gak perubahannya? Dulu yang jalan di depan itu orang lain. Yang jalan di depan itu budak-budak, hamba-hambanya, istrinya. Sekarang apa? Lalu ia sendiri berjalan apa? Di depan mereka. Saya membaca ini, saya bilang, Tuhan itu dulu Yakub itu gagah, perkasa, sempurna loh. Dia minta berkat, ternyata berkat yang paling luar biasa itu apa? Ketika dia tahu dia sudah bertemu Tuhan dan Tuhan ada di pihaknya, dan apa? Dia tidak perlu takut lagi menghadapi wajah Esau yang menakutkan, yang datang dengan 400 orang pasukannya itu, dan dikatakan ia sendiri berjalan di depan mereka. Pulang dari tempat ini, kalau kita datang masih takut menghadapi wajah dunia yang menakutkan ini. Esau itu saya ibaratkan sudahlah, bagi Yakub dulu itu adalah sesuatu yang menakutkan. Bertemu muka dengan Esau itu menakutkan. Tetapi ketika dia bertemu dengan wajah Tuhan, wajah Esau yang menakutkan tidak lagi menakutkan. Ya, seringkali kita melihat wajah dunia menakutkan ini. Waduh, masa depanku bagaimana ya? Waduh, waduh, di sana terjadi PHK, di sini terjadi PHK, sana terjadi PHK. Anak saya lulus kuliah 2003 tahun lalu. Pak, aku lulus kuliah. Saya bilang, itu baru permulaan perjuanganmu yang sesungguhnya. Loh, kan sudah selesai aku berjuang. Belum, kamu kan sudah lulus kuliah. Tapi setelah ini kamu akan berjuang lagi, bahkan perjuanganmu akan lebih berat. Dia ngomong, waduh Pak, iyo yo. Dia ngomong begitu. Sekarang Pak, aku kerja di sini, tiba-tiba kena PHK. Aku kerja di sini, tiba-tiba kena PHK. Sekarang aku mengerti Pak, aku bisa hidup itu untuk tidak takut menghadapi masa depanku, karena Tuhan ada bersama dengan aku. Jadi sekarang dia ikut teman-temannya buat apa? Iko itu buat gambar, buat apa, dan dia jalani penuh dengan sukacita. Semalam saya tanya, kenapa tidak pulang Iki?
ini loh di gereja GKI di Resut Pak, lagi mau buat drama untuk Paskah. Jadi saya disuruh setting panggung, apa itu, saya langsung sentil sedikit guyonan. Puji Tuhan, dapat berkat banyak. Berkat apa Pak? Mau pelayanan kok minta berkat? Aduh, iya. Hamba Tuhan dia ngomong, berkat apa Pak? Bapak ngajari kok, kalau melayani itu harus jangan. Ini bukan pernikahan Pak, bukan orang pesta. Ini lomba gereja. Setting panggung, saya harus setting lightingnya semuanya. Jam 1 malam Pak, jadi aku tidur di gereja. Saya bersyukur dia tidak khawatir lagi menjalani hidupnya. Kenapa? Karena semua yang dikerjakan tidak melulu harus dinilai dengan berkat. Karena dia percaya, ketika saya melayani Tuhan dengan sungguh, masa depanku ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Itu pertemuan yang paling indah dalam hidup kita, Bapak Ibu dan saya sebagai orang percaya. Ya, mungkin hari ini kita tidak melihat berkat itu, tetapi lihat Yakub ketika diubah Israel, dia berkata begini, ayat terakhir Bapak. Kejadian 33 ayat 10. Jadi pulang dari tempat ini tidak perlu takut ya. Kenapa? Kita berjumpa dengan Tuhan. Masa depan itu pasti ada dalam hidup orang percaya. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Ini ayat 9-nya katanya. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah ya persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Lihat, melihat wajah Esau yang awalnya menakutkan, pada akhirnya dia berkata apa? Melihat wajahmu itu seperti aku melihat wajah Allah. Melihat wajah dunia ini, ketika Bapak Ibu bertemu dengan Tuhan, kita akan melihat wajah dunia yang menakutkan. Di dalamnya ada wajah Allah yang penuh dengan kemuliaan. Amin. Amin. Jadi pagi ini Bapak Ibu, bertemu muka dengan muka, pagi hari ini menjadi pertanyaan. Apakah kita datang ke tempat ini kita bertemu muka dengan Tuhan? Karena seringkali pandangan kita ini terbatas dan hanya dibatasi dengan apa? Yang kelihatan. Padahal Rasul Paulus berkata, kami itu percaya bukan karena melihat. Iman kami itu bukan karena melihat, tetapi karena percaya. 2 Korintus 5 ayat 7 kan, itu kan jelas ditulis demikian. Jadi pagi hari ini, percaya enggak? Pagi hari ini Bapak Ibu ada di tempat ini, sudah bertemu dengan Tuhan. Sehingga dari tempat ini kita akan melupakan semua apa yang di belakang kita. Yakub ketika bertemu dengan Tuhan, dia melupakan semua apa yang ada di belakangnya. Kenapa? Karena sejak hidupnya diubahkan dari Yakub menjadi Israel, kita melihat memang ada tanda-tanda di dalam hidupnya pertemuan itu. Pagi hari ini, tanda apa yang dibuat Tuhan dalam hidup kita, yang pada akhirnya membuat kita tidak perlu takut. Besok tanggal 7 kita merayakan Jumat Agung. Tanda yang Tuhan berikan dalam hidup kita, mungkin ada kuk yang harus kita pikul, salib itu. Tetapi Kristus sudah lebih dahulu memikul salib itu, sudah lebih dulu meminum cawan itu bagi Bapak, Ibu, dan saya. Biarlah tanda itu tetap ada dalam hidup kita, karena itulah yang membawa kita untuk lebih lagi melihat wajah Tuhan dalam hidup kita. Ya, saya suka pujian, ku melupakan, saya undang pemain musik, yang di belakangku, ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus. Ayo kita lupakan apa yang ada di belakang kita. Kita mau berlari ke depan, kita serahkan hidup kita pada Tuhan. Kenapa? Karena hanya dengan bersama dengan Tuhan
kita bisa melihat wajah dunia yang menyeramkan ini tidak lagi menakutkan. Kenapa? Karena ada wajah Tuhan di dalamnya. Pertemuan pribadi itu penting, Bapak. Pagi hari ini, seberapa kita yang hadir, mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarkan kami mau berjalan berlari ke depan dengan kuk yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kami. Karena kami tahu dalam kelemahanlah kuasa-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami senang dan rela Tuhan menjalani itu semua, karena hidup kami ada di dalam tangan. Kuserahkan hidupku Tuhan hanya bagi-Mu Yesus. Kita angkat pujian ini. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus, dan ku berlari tujuanku. Serahkan hidupku
mengubahkan Yakub menjadi Israel. Bukan saja berkat-berkat-Mu yang mengikuti kami, tetapi memang ada bagian yang harus kami ambil Tuhan dalam hidup ini. Tetapi kami percaya itu pun tetap ada di dalam batas kasih karunia dan anugerah Tuhan. Karena kami pun mau berkata, justru di dalam kelemahan itulah Tuhan, kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam hidup kami. Kami percaya Engkau lebih tahu memberi yang terbaik bagi kami, bahkan jauh Tuhan, melampaui segala pikiran dan permintaan kita. Karena Engkau Allah yang lebih tahu memberkati hidup kami sebagai anak-anak. Setiap kami yang ada di tempat ini, kami punya pergumulan masing-masing Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, setiap pergumulan itu ada di dalam batas kekuatan kuasa Tuhan. Tidak akan pernah melebihi kekuatan kami, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Serahkan hidup ini, mampukan kami, ajar kami untuk berjalan di dalam rencana dan rancangan-Mu itu. Dan biarlah tujuan kami itu merupakan tujuan Tuhan. Bawa kami Tuhan, untuk pada akhirnya kami bisa melihat kemuliaan itu. Karena kami tahu, sejak Tuhan memilih kami, Tuhan sedang memperkarakan kemuliaan, kuasa, dan kerajaan itu dalam hidup kami. Oleh karena itu, mampukan kami Roh Kudus, anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Karena setelah kami keluar dari tempat ini, kami akan masuk ke dalam kehidupan kami yang sesungguhnya, di mana Engkau juga pernah berkata bahwa ketika Engkau memilih kami, Engkau mengutus kami seperti anak domba ke tengah serigala. Tetapi Engkau berkata, tidak ada sesuatu pun yang terjadi atasmu, karena Aku menyertai engkau, kata Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mampu karena Tuhan yang memampukan. Kami bisa karena Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Ini hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami, bahkan segala apa yang Tuhan percayakan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami ambil bagian kami dan biarlah Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak dan bagian Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersuka cita karena Tuhan yang terbaik bagi kami itu ada bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada Pak Edwin waktu lalu yang sudah memberikan berkat Tuhan buat kita semuanya melalui kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, minggu depan hari Minggu ibadah di tempat ini tetap pukul 9 pagi, tetapi untuk hari Jumat depan yang dimana kita akan memperingati Jumat Agung, kita akan bersama-sama merayakannya di Geraha Betani Nginden. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua, jemaat kita yang ada di tempat ini semuanya, kita akan merayakan, kita akan memperingati Jumat Agung bersama-sama di Betani Nginden. Dan untuk hari Minggunya, di hari Minggu Paskah, kembali kita akan beribadah bersama-sama di tempat ini pukul 9 pagi. Bapak Ibu, di tempat ini sekali lagi bahwa persembahan kita mau belajar untuk menyiapkannya dari rumah. Masukkan ke dalam amplop, doakan, berikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kemudian Bapak Ibu bisa bawa ke gereja
di belakang sana ada kotak persembahan. Apapun persembahan Bapak Ibu, persepuluhan kah, persembahan khusus, apapun Bapak Ibu bisa persiapkan dan kemudian berikan yang terbaik dan masukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di belakang, semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, saya percaya apa yang sudah kita dengarkan firman Tuhan pagi hari ini dan seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi sampai menjelang siang hari ini, semuanya memberkati kita dan menguatkan kita. Amin. Bapak Ibu, pulang dari tempat ini, pulang dari ibadah ini, saya percaya iman kita dikuatkan. Amin. Ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak hal yang mungkin membebani pikiran hidup kita. Tetapi pagi hari ini, dalam ibadah ini, Tuhan sudah menyatakannya kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan bahwa Dia senantiasa menyertai kita. Amin. Baik, mari kita akan mengakhiri ibadah kita dan pagi hari ini kita akan lagi. Haleluya, haleluya. Aku percaya. Amin, amin. Mari kita mengangkat tangan kita. Kita katakan dengan iman, bukan hanya sekedar nyanyian, tapi sungguh-sungguh kita percaya kepada penyertaan Allah kita yang ajaib di dalam Yesus Kristus Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang begitu baik, Dia Allah yang menyertai kita, Dia Allah yang memberkati kita. Haleluya, aku percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan yang terbaik. Haleluya, haleluya, hanya untuk Tuhan kita Yesus. Glory, 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 haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik bagi kami semuanya. Dan saat ini, sebelum kami mengakhiri ibadah kami, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain keluar dari tempat ini, kami mengangkat tangan kami ya Bapa di hadirat-Mu dengan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami saat ini menerima anugerah, rahmat, kasih karunia dan berkat-berkat yang terbaik dari Bapa di surga turun atas kami semuanya, atas kehidupan kami, atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, dan atas seluruh pelayanan kami dan apapun yang kami kerjakan. Kami percaya kami senantiasa diberkati oleh berkat-berkat yang terbaik dari Bapa di surga, oleh karena cinta kasih-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan-Mu di dalam Roh Kudus yang senantiasa menolong kami, menguatkan dan meneguhkan kami, dan menolong membimbing kami dari hari ke hari, dari mulai sejak siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau adalah Bapa yang menyertai kami dan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan sudah diberkati oleh Bapa di surga, sama-sama kita katakan,